Silakan Mas Yan. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar nggak? Terdengar ya? Dengar Kak. Oke. Eh, Baik teman-teman, ini kita langsung gas aja atau bagaimana? Langsung gas saja Mas. Oke, Biar nggak siap. kemalaman, kasihan Oke, teman-teman oke, juga. baik, baik, Ya baik. Mas. Oke. Kalau begitu, saya mohon izin share screen, teman-teman. Sebentar. Oke, sekarang apakah suara saya dan layar saya sudah terlihat dan terdengar dengan jelas? Aman Kak. Oke, oke. Baik teman-teman, Eh, kita mulai acara sharing session kita gitu ya, atau diskusi lah ya tepatnya ya. Eh, eh, tapi sebelum kita mulai, sebelum saya mulai, alangkah bagusnya saya memperkenalkan diri saya gitu ya. Karena tak kenal maka ta'aruf kata orang ya. Jadi ya saya Aprianto, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di flyer, saya berdomisili di Lombok Timur, teman-teman. Nah, dari teman-teman dari 24 orang ini adakah yang berasal dari luar Nusa Tenggara Barat? Boleh acungkan jempol, guys. Nampaknya tidak ada ya. Oke, berarti teman-teman berarti kita berada di zona waktu yang sama maksud saya ya. Eh, Kan tidak tidak ada yang dari zona waktu Nusa Timur, bahkan dari waktu Nusa Barat kan nggak ada ya. Nah, jadi gitu teman-teman, saya Aprianto, saya berdomisili di Lombok Timur. Malam hari ini saya ditugasi oleh Mata Garuda Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini eh, koordinatornya Mbak Rani untuk eh, mengajak teman-teman berdiskusi tentang penalaran kuantitatif. Nah, sebelumnya saya ingin ucapkan selamat dulu deh kepada teman-teman yang eh, sudah lolos tahap pertama, tahap awal seleksi LPDP. Semoga teman-teman nanti sampai akhir semua tahapannya teman-teman lolos semua dan pada akhirnya nanti kita berada di satu grup yang namanya Mata Garuda gitu ya. Tanpa lama-lama teman-teman, jadi pengenalan kuantitatif itu ada tiga sih ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan ini, terutama teman-teman yang basicnya di matematika gitu ya. Ada tiga, ada pertama itu deret yang kita kenal, kemudian yang kedua aritmatika dan aljabar, dan yang ketiga itu kecukupan data. Kita akan mencoba membahas ketiga halnya eh, di dalam pertemuan kita malam ini dan pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan waktunya cukup gitu ya. Nah, kemudian teman-teman yang pertama kita akan bahas deret ya. Nah, jadi deret deret itu kalau kita lihat struktur soalnya eh, di TBS ini akan kurang lebih soalnya itu 8 butir soal gitu teman-teman. Kemudian aritmatik dan aljabar juga 8. Kemudian nanti itu kecukupan data itu yang sedikit lebih banyak yaitu 9, satu lebihnya dari yang lain. Jadi totalnya itu kurang lebih 20, bukan kurang lebih ya, 25 soal
yang akan teman-teman hadapi eh, selama kurang lebih 40 menit kalau tidak salah. Jadi jadi teman-teman, eh, salah satu kunci untuk menghadapi TBS ini, terutama yang kuantitatif itu, pertama kali yang harus kita lakukan atau siapkan adalah mental. Jadi karena waktu kita terbatas, jadi nanti tidak boleh kita gegabah, terburu-buru, kemudian tidak tenang. Kalau sudah tidak tenang, yang seharusnya mudah pun akan terasa susah, terasa sulit gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, sebaiknya kita tenang dulu sebelum menjawab. Nah, di sini teman-teman, saya sudah menyiapkan eh, beberapa soal yang akan kita jadikan latihan atau drilling kita pada malam hari ini. Nah, saya juga belum jawab soal ini, teman-teman. Jadi, saya tadi ngambil beberapa soal saja. Nah, jadi mohon kerjasamanya. Malam hari ini eh, saya bilang saya bukan tutor, teman-teman. Saya hanya teman belajarnya teman-teman saja gitu ya. Nah, kita mulai dari deret, teman-teman. Tapi sebelum itu, eh, saya kasih waktu 1 menit atau 1 menit setengah, 1,5 menit untuk teman-teman coba oret-oret dan eh, mulai menyebutkan berapa jawabannya di kolom komentar. Atau kalau yang ingin berkomentar dan memberikan tanggapan via suara, boleh angkat tangan dulu, raise hand, supaya tidak tertumpuk. Oke, wah, ini langsung banyak nih. Ada Pak Sugiharto. Pak Guru Sugiharto, dari mana Pak? Dari Mataram, Pak. Oh, dari mana? Dari Mataram. Bapak, basicnya apa Pak? Ekonomi. Ekonomi. Wah, bagus nih perhitungannya. Keren. Sekalian kita kenalan, Bapak Ibu lagi, teman-teman. Ada Pak Rian ini 30, ada C ya. Ya, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10. Oke, ketemu polanya gitu ya. Plus plus 4, plus 6, plus 8. Oke, jadi begitu. Eh, Betul yang dikatakan Pak Sugi. Maaf Pak. Ini dipanggil Pak Sugiharto atau bagaimana Pak? Atau Pak Guru? Bebas, Pak. Mana-mana. Oh, bebas ya. Oh, ternyata salah, Pak. Oke, plus 6 plus 8. Tentu saja ini ada plus 10 ya. Jadi ini 30 gitu ya. Kita malam hari ini mungkin dan malam hari ini dan seterusnya mungkin tidak, secara teori kita tidak akan banyak bahas gitu ya. Kita lebih ke drilling teman-teman sekalian. Jadi harap malum. Jadi nanti kalau yang mau teorinya boleh eh, di request aja gitu ya. Pak, ini teorinya apa? Ada yang punya pendapat berbeda, teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja pergulatan kita dengan soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Lanjutkan seri angka berikut. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Eh, ini harusnya 2 sih ya. Seperti biasa, teman-teman silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Saya juga belum mengerjakannya. Oke, Mas Tony, Tony Indrawan. Halo Kak, dari mana Kak? Boleh, eh, boleh tahu nggak? Halo, Kak Tony.
Iya, halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Kak? Saya dari Lombok Tengah, Kak. Lombok Tengah mana tuh? Lombok Tengah bagian Batu Keliang Utara. Batu Kliang Utara. Sip. Jurusan apa, Mas? Ini manggil Saya kakak dulu nih, Mas. pertanian, Kak. Oke, siap. Semoga lulus ya, Kak ya. Ada Amin. ada Kak Febriarti Herunisa. Halo, Kak. Halo, Assalamualaikum. Dari mana, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Lombok Tengah, Oh, Lombok Tengah juga. Dari Lombok Tengah iya, mana, Kak? Lombok Tengah, Tanah Au, Tanah Bandara. Awang. Bandara ya. Wes. Iya, Paling cepat itu jemput bandara ya udah selesai iya, ya. selesai ya. Jurusan apa, Kak? Eh, Environment and Sustainability. Masya Allah. Mm-mm. Apaan tuh artinya tuh? Itu master Lingkungan ya? di bidang lingkungan dan keberlanjutan. Oke. Rencana ngambil di mana, Kak? Ngambil di Australia, PhD-nya Australia, di Melbourne mungkin. di Melbourne. Amin, amin. Semoga Amin. lulus lah ya. Ada Mas Rian. Halo, Halo, Mas Rian. Dari mana, halo, Mas? assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Ya, Mas saya Rian? dari Mataram. Oh, Mataram. Oh, kalau Mataram, nggak usah ditanya nih, semua kota semua. Jadi kita nggak nanya itu. Jurusan apa, Mas? Saya pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lugatul Injilisiah. Naam. Oh iya. Oke. Ya, jadi ada yang E nih. Mbak Dina. Mbak Dina dari mana, Mbak? Maaf Kak, salah tadi. C Oke. maksudnya. Oke, siap. Saya dari Lombok Timur, Lombok Timur mana, Mbak? di Sakra. Sakra. Oh, di Sakra Induk ya? Eh, bukan Sakra Barat. Oh, Sakra Barat. Oke. Oke, berarti betul C ya? Kata teman-teman sih C ya. Mayoritas C. Oke. Ini pola lagi. Polanya plus 2 plus 4 ya. Ini plus 2, ini plus 4, plus 2, plus 4. Oke, berarti ini plus 2 ya. 2, 5. Oke, berarti Charlie. Yang jelas delta sama E udah pasti salah ya. Kemudian plus 4, berarti 2 plus 9 ya. Jadi betul Charlie ya. Oke, teman-teman, kita next. Karena masih cukup banyak soal yang harus kita hantam. Kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 3. Lanjutkan seri angka berikut. 1/2, 1/4, 3/4, 1, 1, 3/4, dan titik-titik. Seperti biasa, teman-teman. 1,5 menit untuk mencoba berpikir dan memutuskan ini pola seperti apa yang kita pakai. Nggak tahu, bingung. Oke, siap. Nah, saya juga sedang berpikir, guys. Oke. C. C lagi ya. Oke. Si pembuat soal suka angka C gitu ya. Ini 2 soal udah C gitu. Katanya Kak Febri
Nah, nih Kak Laili belum saya sapa. Kak Laili Hunawatun Sani. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak everyone. Dari mana tuh? Dari mana? Eh, kayak nanya habis dari mana ya? Kalau boleh tahu alamat Dari di mana, Kak? Lombok Tengah, Oh, Kopang. Lombok Tengah. Oh, Kopang. Iya, Oh, COPUNK, Kopang. iya, bener sih. Jurusan apa Kak? Biologi. Biology. Iya. Rencana ngambil di mana nih? Eh, Mau di dalam negeri di ITB, insya Allah. Ambil Hayati. Ya, Hayati ya namanya. Bukan, karena mau ambil ini yang teknik lingkungan. Karena Oh, kemarin S2 udah teknik lingkungan, sekarang mau lanjut lagi. oh, Aduh, udah ya. Sorry, semangat. salah sebut tadi jurusan. Ingat masih S1. Lupa, lupa jurusannya. Jurusan S1 aja yang sering keinget. Oh ya. Oh berarti mau S3 nih. Insya Allah. Amin. Gas lah. Semoga ya. Plus 0,25 delta. Oke, bisa jadi tuh. Kalau udah pecahan gini, pecah dah kepala dibuat. Ah, Mas Rian, saya udah tanya tadi ya. Ya. Oke, ini kan kalau di deret itu ya, ada 4 sih ya, pola deret itu ya. Salah satunya itu polanya itu, pertama itu polanya loncat. Nah, loncatnya itu bisa berurut, ada loncat 1 gitu ya, ada loncat 2. Kemudian yang seperti yang tadi sudah kita kerjakan 1, 2 itu. Kemudian ada pola bertingkat, ada yang bertingkat 1, bertingkat 2, yang kayak nomor 1 tadi ya, itu bertingkat 2. Kemudian ada yang kombinasi loncat dan bertingkat. Nah, yang terakhir itu ada istilahnya pola barisan Fibonacci. Fibonacci itu suku ketiganya itu, ini kan suku pertama ya, suku kedua, suku ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Nah, suku ketiganya itu merupakan jumlahan dari 2 suku pertama, gitu. Dan seterusnya gitu ya. Suku keempat jumlahan dari 2 suku sebelumnya. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan, ini tuh polanya sebenarnya 2/4 gitu ya, 1/4, 3/4, 4/4 gitu ya. Kemudian ini 7/4. Ini kan kalau pecahannya, kalau yang ini kan ada yang dalam bentuk pecahan campuran, ada yang bilangan bulat, ada yang penyebutnya berbeda walaupun dia sama-sama pecahan biasa. Nah, ini per 2 ya. Kita buat dalam bentuk per 4. Ini tuh akan terlihat lebih gampang. Nah, ini tuh ternyata si 3/4 itu merupakan jumlahan dari 2/4 tambah 1/4 itu 3/4. Kemudian 4/4 itu jumlahan dari 1/4 tambah 3/4. Jadi 4/4. Kemudian 7/4 itu jumlahan dari 3/4 plus 4/4 itu 7/4. Nah, yang di sini itu jumlahan dari 4/4 ditambah dengan 7/4. Itu kan 11/4. Nah, 11/4 itu kan nggak ada di opsi. Nah, itu bisa kita jadikan dia sebagai pecahan campuran, itu sama dengan 2/3/4 ya, teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya Bravo. Kayaknya kalau nggak salah ada yang jawab Bravo tadi. Ada Kak Febri gitu ya, ada Kak Rian, Kak Sugi, Kak Oni. Halo Kak Yunisa Putri. Halo Kak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Dari mana Kak? Dari Gerung. Gerung. Iya. Jurusan Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Wah, ini juga kalau tidak salah 2 yang bahasa Inggris ya. Keren-keren sih. Mau kemana Kak rencananya? Ke Eh, Amerika, Australia? aduh, kayaknya terhalang restu orang tua, Kak. Jadinya ngambil dalam negeri. Oh, dalam negeri. Oke, Iya. nggak masalah ya. Dalam negeri tidak lebih buruk dari luar negeri. Jangan berkecil hati. Saya pun dalam negeri. Kayaknya Saya S3. juga, iya. Kakakmu S3? Enggak, yang ini S2. Insya Allah S3-nya baru keluar. Oke, amin, amin, amin. Amin. Saya juga pecinta dalam negeri kok. Jadi, alumnusnya dalam negeri. Jadi begitu, teman-teman. Jadi ini apa namanya? Polanya itu Fibonacci, kalau nggak salah barisan Fibonacci. Jadi kalau sudah loncat-loncat nggak bisa gitu ya, kemudian yang bertingkat nggak bisa gitu. Ya, kayaknya perlu dipikirkan atau dipertimbangkan. Kayaknya polanya ini jumlahan dari 2 suku sebelumnya nih kayaknya. Jadi apa namanya? Jangan stuck gitu. Kalau loncat 1 nggak bisa, loncat 2 coba gitu ya. Kalau dia nggak berurut, kalau nggak bisa dua-duanya coba berurut loncatnya. Kalau nggak bisa juga gitu ya, coba dikali dibagi gitu ya. Atau eh, langkah terakhir, oh jangan-jangan ini Fibonacci nih. Gitu. Jadi pilihan itu harus ada di kepala kita, teman-teman, sehingga apa namanya tidak membuat stuck nanti di saat menghadapi ujiannya. Begitu. Begitu Kak Yunisa. Oke, Kak. Nah, soal 3 kita lewati ya. Aman ya, teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Yang tebakannya salah juga, it's okay gitu ya. Jadi besok kalau misalkan teman-teman stuck di ruangan, sudah nggak bisa sama sekali, sementara waktu sudah akan berakhir, dijawab saja gitu ya, ditebak saja. Barangkali tebakannya betul. Kalaupun salah kan nggak masalah, karena tidak mengurangi skor, poin. Oke, kita next ke soal 4. Temukan pola berikutnya dalam deret angka 64, 48, 40, 36, 34. Nah, deret juga ya teman-teman ya. Kalau deret itu ada yang polanya itu naik, polanya monoton naik gitu ya. Ada yang polanya itu monoton turun. Ada yang zigzag. Ada yang zigzag, yang bergelombang. Jadi jadi pola-pola yang ini nih gunanya kita ketemu malam hari ini dan malam-malam berikutnya gitu, untuk melihat, oh ini cenderung turun, oh ini cenderung naik, oh ini zigzag nih polanya. Dan polanya deretnya biasanya tidak hanya angka, tapi ada juga yang huruf gitu. Tapi yang huruf mungkin pertemuan selanjutnya. Oke, ini jawabannya adalah, ini apa nih jawabannya teman-teman? Oke, ada trik. Oke, ada yang E, ada A, ada yang 33, ada yang -1. Eh, ada yang oke.
Dikurangi 1 gitu ya maksudnya. Oke. Ada trik untuk nebak-nebak nggak, Kak? Trik untuk nebak ya? Halo Kak Diki Wahyudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Rian. Bener nggak siap? Eh, Iya Kak. Oke. Kalau Dari mana? dari Lombok Timur Kak. Lombok Timur. Oke. Jurusan apa, Kak? Jurusan sosiologi. Oh, pendidikan sosiologi. Oke. Iya. Oke, kalau nebak ini maksudnya apakah A, B, C, D, E gitu? Ya, maksudnya ada nggak polanya gitu Kak? Maksudnya gini, kalau saya pernah tes di PAPS UGM itu, kata tutornya kalau nebak jawaban itu harus sama misalnya. Nggak boleh Oh, nebak itu random gitu. Misalnya C, ya kita tebak yang ya bisa gitu C semua sampai akhir gitu. Di nah, skolastik ini begitu atau seperti apa gitu. Kalau nebak-nebaknya gitu Kak. oh kalau pilihan ganda memang harus nebaknya begitu. Karena peluang benarnya lebih besar daripada kalau kita nebaknya ngacak. Gitu sih. Setahu saya juga gitu. Kalau misalkan ada beberapa soal yang kita nggak tahu gitu. Katakanlah dari 25 soal, ada 5 soal yang kita nggak tahu gitu. Nah itu tuh bagusnya sih nebak opsi yang sama. Misalkan kalau C ya C, kalau B ya B semua gitu. Oke. Itu maaf, walaupun nomor soalnya tidak berurutan gitu ya, Iya, walaupun tidak berurutan karena kan ada probabilitasnya. Oke. kan bisa kena tuh salah satu nanti. Iya ya, betul. Make sense. Tapi kalau random, random juga itu kenanya. Tapi bisa jadi lebih besar peluangnya, bisa jadi lebih besar dapat nilai yang kita dapatkan secara random sih. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan nilai yang lebih besar gitu. Tapi ya kalau kebetulan gitu, kalau kebetulan yang kita tebak itu benar. Tapi kalau salah ya salah, bisa jadi salah semua itu. Nah, tapi kalau serupa kita sudah dipastikan tidak akan mencapai nilai yang cukup maksimal, tapi hampir pasti ada yang kena. Oke. Makasih banyak Kak Aprianto. Oke, yang ini gimana? Jawabannya apa? Ada yang E, ada yang pilih E, ada yang pilih Bravo, lagi yang pilih apa ya? Mayoritas Bravo sih. Oke. Jadi ada Bravo dan E gitu ya, elang ya. Buruh. Oke, betul Mbak Rani ya. Tentunya tebak menebak itu nanti di urusan akhir aja. Kalau bisa kita tidak pernah melakukan itu. Yang namanya menebak ya, yang namanya nebak itu selalu punya peluang yang besar untuk salah. Namanya juga nebak ya. Nah, jadi ini gimana nih? Ini mundur teratur gitu ya. Polanya itu mundur teratur. Jadi artinya monoton turun pola angkanya. Maka ini tentu saja kalau monoton pakai ya. Kalau ini berarti minus ya. Minus berapa nih? 648 itu minus 16 kalau tidak. 16. Ya betul, 16. Kalau yang Minus ini 8. minus 8, ini minus 8.
4. 4. Minus 4. Dan yang ini minus 2 ya. 2. Kalau ini minus berapa berarti? Kalau ke sini. 1. Minus 1 ya. Ya. Karena bedanya itu gitu ya. Beda dua suku, beda suku kedua dengan ketiga itu selalu setengah kalinya gitu ya. Dari min 16 ke min 8 kan setengah kalinya gitu. Kemudian dari min 8 ke min 4 juga itu setengah kali dari min 8 itu. Kemudiannya saja nanti ke sini juga setengah kalinya gitu. Berarti ini adalah jawabannya 3, 3. Kemudian kalau nebak juga ya, karena ada yang jawab E gitu ya. Nah, E ini adalah opsi yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Kenapa? Kenapa coba kita katakan terjadi? Karena deretnya itu menurun ya. Jadi dia konsisten turun. Jadi dia nggak zigzag. Jadi bisa kita simpulkan yang lebih dari 34 bukan dia jawabannya. Jadi kalau nebak, jangan pernah nebak yang E ini. Jadi tebaklah 4 opsi lainnya kalau nebak. Tapi seperti yang kita katakan tadi di awal, nebak-nebak itu urusan belakang itu. Bahkan kalau bisa jangan pernah terjadi di saat kita ujian. Oke, lanjut kita lihat soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5 gimana? Sebentar, saya izin ke belakang sebentar ya. Sambil dikerjakan.
Halo, teman-teman, maafkan. Oke, eh, oke, ada Mas Dimas, ada Mas Tony gitu, ada Mas Supri dari Lotem. Oke, jawabannya A ya, 12,5. Kayak sepakat semua kita. Ya, jadi ini jawabannya memang kayaknya A sih ya. Tapi coba kita amati. Oke, 300 ke 300 itu kan nggak ada perubahan ya. Kalau kita jumlahkan atau dikurangi itu nggak ada. Yang mungkin itu kita bagi gitu ya. Kita bagi satu. Sehingga 300 bagi satu kan 300 ya. Kemudian 300 ke 150 nampaknya ini dibagikan eh, kemudian 150 ke 50 ini bagi 3 gitu ya. Ya, kemungkinan besar dia nanti di sini bagi 4 ya. Jadi 50 bagi 4 12,5. Nah, jadi jawabannya sih begitu teman-teman. Karena tidak ada perbedaan, saya langsung saja perlihatkan soal nomor 6. Pola berikutnya dalam jarak angka 5, 10, 20, 40. Nah, berikutnya kira-kira apa teman-teman? Oke, dengan cepat. Kelipatan 2. Rapu. Ya, ya, nampaknya betul ya. Ini kita kali 2. Ini kita kali 2. Ini kali 2. Ini juga harusnya kali 2. Oke, ini sangat gampang bagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu lagi teman-teman yang lain. Oke, deret soal nomor 7. Temukan pola berikut dalam deret angka 8, 20, 12, 23, 18, 29, 26, 41. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Oke, ini yang jawab 36,65. Oke. Ada yang jawab berapa? Berapa kan? Oke, ada yang jawab E gitu juga gitu ya. Oke. Oke, nah tadi itu di awal saya sudah eh, ada sampaikan gitu ya bahwa deret itu polanya itu ada yang loncat, ada yang bertingkat, dan ada yang kombinasi. Nah, ini tuh kombinasi loncat dan bertingkat gitu ya. Ini nampaknya sih loncat satu gitu ya. 8 12 ini 8 ke 12 ini loncat satu. Ini ditambah 4. 12 ke 18 ini tambah 6. 18 ke 26 ini nambah 8 ya.
8. Nah, tentu saja ini nanti nambah 10. Karena di ini nih polanya itu loncat 1 dan dia bertingkat. Nah, kenapa dia bertingkat? Karena 4 ke 6 itu nambah 2 gitu ya. 6 ke 8 nambah 2, 8 ke sini juga nanti nambah 2. Nah, jadi 26 ke pola yang di sini itu akan nambah 10. Jadi di sini nanti 3 opsi yang 36 di awalnya hanya berafu gitu ya Bapak teman-teman ya. Jadi di sininya saya nggak perlu cek gitu ya. Nggak perlu cek karena sudah dapatkan jawabannya 36 yang akan menjadi di sini. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kasusnya seperti ini, kalau teman-teman udah nemu 36 di situ, untuk mengefektifkan waktu, nampaknya tidak perlu ngecek apakah di sini itu benar 65 apa bukan gitu ya. Tapi punya cukup banyak waktu dan teman-teman tidak akan membutuhkan waktu lama untuk ngecek apakah ini benar di sini 65, bagusnya dicek untuk meyakinkan bahwa itu jawabannya. Kenapa ini kita lakukan? Karena dia satu-satunya 36 di sini. Jadi yang lain itu ada 48, 38, 40, 50. Jadi ya udah hampir bisa disimpulkan bahwa jawabannya memang si berapa. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini soal nomor 8-nya. Oke, seperti biasa 1,5 menit untuk menjawab teman-teman. Disilahkan. Oke, Bang Supri dari Lotin sudah jawab C. Bang Tony sudah jawab Delta. Oke. Bedanya tipis tuh. Charlie dan Delta itu ya. Oke, maaf C. Oke, hehe. Tidak apa-apa. Berarti Bang Supri sama Bang Tony sepakat C. Bang Guru juga C ini. Ya, Fibonacci katanya. Febriarti Khairunisa juga C. Kak Febri. Ya, jadi memang nah, artinya adalah ini Fibonacci. Oke. Karena 4 tambah 7 kan 11 ya. Kemudian 7 tambah 11, ini 18. Kemudian 11 tambah 18 itu 29. Dan nanti di sini kalau kita jumlahkan 47 gitu ya. Kemudian kalau ini kita jumlahkan, ini 76. Bang, jawabannya Charlie. Ini teman-teman kayaknya sudah betul-betul matang persiapannya ini untuk menghadapi TBS besok. Jadi nampaknya teman-teman tidak akan mengalami kesulitan yang berarti sih. Semoga teman-teman mendapatkan nilai yang sangat-sangat memuaskan. Oke, kita lihat soal nomor 9. Mungkin ini akan menjadi soal terakhir pada materi deret. Kalau misalkan teman-teman masih sanggup dan kuat, kita next ke aritmatiknya.
Oke, soal nomor 9. Yuk, gas. Oke, kalau seandainya semua soalnya deret, alhamdulillah. Oke, tapi dipastikan tidak semua ya. Oke. Kak Sylvia dari mana, Kak? Oke, dari Praya. Oke. Oke, Bang Supri. Bravo. Oke. Halo Bang Supri. Dari Lotim mana, Bang? Aikmal lah. Oh, Aimal. Oke. Oke. Ah, bagaimana idenya ini? Supri ide dapat Bravo. Itu deretnya +4, Oke. cuma di blok sama angka 22. Oke, betul. Terus Iya, jadi plus 4 semua ya. ya +4 semua. +4 semua. Nah, oke. Jadi eh, ada yang punya pendapat lain? Kok pindah? Kayak Bravo semua ya. Eh, jurusan apa Bang Supri? Ya, biologi. Oh, biologi. Oke. Ngambil biologi lagi. Iya, rencana. S3 atau S2? S2, S2. Rencana mau ke mana? Mau ke mana? UGM, UGM. UGM. Iya, dalam negeri, Bang. Oh, cinta produk dalam negeri. Oke, oke. Pola campuran, oke betul ya. Mbak Putri Oktovianita. Oke, +4 di punya barrier 22 +4. Oke. Halo Mbak Putri. Mbak Putri dari mana? Dari Praya. Oh, dari Praya. Iya, Banyak yang Lombok Tengah ya. iya kayaknya. Jurusan apa, Mbak? Eh, niatnya sih mau ambil Business Analytics. Iya, Mau ke mana ini? ke Australia. Ngambilnya ke ini sih. Niatnya ke Melbourne. Niatnya ke mana? Iya. Mudah-mudahan tersampaikan. Amin. Oke. Ya, jadi teman-teman memang terlihat nggak ketemu siapa si Y itu, pastikan teman-teman itu memilih Bravo atau Charlie. Begitu. Nah, tapi ini Bravo ya. Ini polanya +4, ini +4, ini plus
ini 24 ke Y juga ini plus 4. Jadi 28. Kok mau dibagi-bagi gitu ya? Saya kaget nih, saya pikir disuruh berhenti Mbak Rani. Enggak, bukan Mas, itu tadi internetnya rada ngehang. Oh, Sorry ya. Ya lanjut siap, Mas. siap, siap. Oke, nah, teman-teman, soal deret nanti kami coba kumpulkan beberapa soal lagi untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk malam hari ini kita cukupkan dulu deret. Nah, dan kalau misalkan teman-teman punya soal-soal deret, boleh di-share di grup itu ya. Di grup itu gunanya sih, gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, hari ini dan seterusnya, kalau teman-teman ada masalah tentang deret, di-share aja. Saya tidak jamin saya bisa jawab, tapi insya Allah dari sekian banyak orang yang ada di grup itu akan menjawab, gitu. Supaya grup kita hidup. Sekali lagi kami dari MG ini bukan sebagai tutor gitu ya, tapi sebagai fasilitator yang memfasilitasi teman-teman untuk berdiskusi. Kami mah hanya nyoret-nyoret aja, teman-teman. Menyoret yang disampaikan si Depade. Oke, kalau sudah selesai di deret, maka kita akan lanjutkan dia di aritmatik dan aljabar. Nah, di aritmatik itu eh, beberapa ya topiknya itu ada tentang perbandingan gitu ya, ada tentang aritmatika sosial, kemudian ini apa itu? Ada tentang KPK, FPB gitu ya, dan masih banyak lagi yang lain tentang di aljabarnya. Nah, semua itu tidak tidak bisa mungkin ya kita bahas malam hari ini gitu. Jadi saya mengambil beberapa saja. Dalam hal soal nomor satu ini kaitannya dengan eh, KPK ya, penggunaan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi yang cenderung agak berat itu memang yang di aritmatik dan aljabar sih, karena menuntut kita memahami beberapa konsep dasar dari matematikanya. Tapi saya yakin teman-teman juga kan eh, sudah pernah mempelajari ini dan mungkin saja teman-teman sudah expert di sini di soal-soal yang begini-beginian. Jadi insya Allah akan mudah sih perjalanan teman-teman. Nah, soal aritmatik ini, ini soalnya cukup bagus, tapi sayang saya juga seperti yang saya bilang tadi, saya belum kerjakan ini, teman. Saya belum kerjakan, tapi yang jelas ini tentang KPK. Soalnya itu Arif, Nian, dan Reni mengikuti les bimbingan TPA di LBB, Lembaga Bimbingan Belajar Kampung Ilmu. Ini bukan Anif ini, Arif nih. Maaf, ini Arif. Les setiap 4 hari sekali, Nian setiap 5 hari sekali, dan Reni setiap 6 hari sekali. Jika mereka bertiga les bersama untuk yang kedua kalinya pada hari Rabu 5 Mei 2024, bulan depan ya, 2 bulan lagi. Maka kapan mereka bertiga les bersama-sama untuk pertama kalinya? Nah, gimana tuh teman-teman? Kalau KPK masih oke ya untuk mencari KPK.
Halo guys, apakah suara saya masih terdengar? Oke, siap. 6 April 2024. Oke. Nah, gimana tuh guru? 4, 5, 6 hari sekali. Nah, maka kita harus mencari KPK ya. KPK dari 4. KPK dari 4. Nah, gimana tuh mencari KPK 4, 5, 6? Mencari KPK kan ada yang pakai apa ya itu? Pohon faktor gitu ya. Ada yang mencari pakai kelipatan-kelipatan gitu. Nah, kalau kita mencarinya pakai pohon faktor, ini eh, maka kita memfaktorkannya itu menggunakan bilangan prima terkecil gitu ya. Nah, bilangan prima itu 2, 3. Bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Nah, nah kalau 4 itu bilangan prima terkecil kan 2 ya. Kalau 4 dibagi 2 kan ini 2 gitu. Nah, ini sudah tidak ada lagi bilangan terkecil. Ini 2 pangkat 2 ini ya. Faktorisasi primanya itu 2 pangkat 2. 2 kuadrat. Kemudian 5 hanya ada dia sendiri ya. Bilangan prima terkecil yaitu 5 kali 1 ya. Jadi ini 5 pangkat 1. Kemudian kalau 6 kan ada 2, 3. 3 itu udah bilangan prima kecil, nggak bisa dibagi lagi gitu ya. Jadi ini ada 2 kali 3. Nah, kalau misalkan mencari KPK, teman-teman, KPK dari semua ini, 4, 5, 6 ini, kalau kita mencari KPK-nya, yang kita ambil adalah semua bilangan ini, semua faktor ini. Ini kan 2 pangkat 2 ya. Ini 5 pangkat 1, ini 2 kali 3 gitu. Nah, semuanya kita ambil, baik 2, 3, 2, 5 maupun 3. Nah, karena 2 di sini ada 2 banyaknya gitu ya, double yang ini dan ini gitu. Nah, kita ambil pangkatnya lebih besar karena dia KPK ya. Kita ambil yang 2 pangkat 2-nya. Kali 5 kali 3 gitu. Nah, jadi ini 4 kali 5 kali 3 sama dengan 60. Nah, berarti KPK-nya itu 60. Berarti, nah, karena KPK-nya 60, maka mereka itu akan ketemu, akan barengan lesnya itu setiap 60 hari sekali. Nah, ya betul ya, kayaknya Bang Supri ya, hari ini ya. Jadi anggap Arif, Nian, dan Reni ini adalah kita-kita gitu. Jadi 60 hari eh, dari sebelum 5 Mei 2024 gitu ya. Sebelum 5 Mei 2024 berarti ini kan pertemuan yang kedua kalinya ya. Mereka itu ketemu pada Rabu 5 Mei 2024. Mereka ketemu untuk yang kedua kalinya. Maka untuk pertemuan pertamanya berarti 60 hari sebelum 5 Mei 2024. Berarti teman-teman harus hitung mundur tuh. 60 hari. Nah, jadi 60 hari sebelum 5 Mei 2024, kalau saya tidak salah hitung ya hari ini ya. Oke. Jadi jawabannya hari ini. Hari ini itu hari apa nih? Rabu. Rabu berapa Mei? Berapa Maret? 6 ya, 6 Maret. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini soal KPK. Eh, jadi ini sebetulnya nggak menghabiskan banyak waktu sih teman-teman ya. Asal teman-teman cepat mencari KPK-nya berapa. Gitu.
Ya, 60 hari lagi kita semua lulus LPDP. Amin. Ya, Bang Tony, jawabannya 5 Maret 2024. Bang Supri 6 Maret 2024 hari ini. Oke. Jadi, nah tinggal tinggal teman-teman tuh lebih jeli aja ngitungnya gitu ya. 60 hari sebelum 5 Mei 2024 itu apakah 5 Maret atau 6 Maret. Nah, jadi eh, lebih jeli aja ngitung. Nah, begitu teman-teman. Nah, kita lanjutkan soal yang nomor 2. Nah, kalau yang ini nampaknya tentang FPB ya. Kak, mohon maaf, kalau untuk aritmatika sama aljabar itu nggak ada pilihannya ya? Jadi kayak nulis gitu. Ada pilihannya. Saya aja yang nggak taruh pilihannya. Oh, Karena saya karena nggak, memang nggak ditaruh gitu ya? ya saya tadi itu nggak sempat ngerjain. Karena kan harus pilih, kan lucu ya kalau saya taruh pilihan terus nggak ada jawaban yang benar di situ gitu ya. Iya, 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 betul, betul. Jadi saya ambil soalnya terus saya belum ngerjain. Betul ya. Nah, sekarang nih ngerjain sama teman-teman. Nah, tapi beberapa itu ada pilihannya nanti. Nah, kalau ini Ibu Andini membeli 18 buah mangga, 2 buah jeruk, dan 42 buah rambutan. Jika buah-buah tersebut akan diberikan kepada beberapa teman anaknya dengan bagian yang sama banyak, maka jumlah teman anaknya yang terbanyak yang dapat menerima adalah, gimana sih maksud soal ini? Jumlah teman anaknya terbanyak yang dapat berapa jumlah 24 buah jeruk, 42 buah rambutan. Kan ini kalau mau dibagi-bagi ya. Kalau dia kata kuncinya di situ, kalau misalkan sesuatu itu banyak gitu ya, kemudian mau dibagi, kalau misalkan dia akan ketemu lagi gitu ya. Kalau misalkan lampu merah akan menyala bersama misalkan, terjadi gangguan misalkan lampu merah terus lampu merahnya itu menyala serempak gitu, keempat-empatnya gitu, keempat-empat persimpangannya nyala bersama gitu misalnya, itu KPK gitu ya. Jadi itu FPB gitu ya, kan cukup repot kan ya, KPK itu indikasi gitu. Mencari FPB pun sama ya teman-teman ya. Oh ya, ini berapa jawabannya teman-teman? Udah ada yang ini? Oke, 6 ya. Ya, kita kunci. Kalau gitu Bang Supri boleh bantu Bang. 18 ini 2 ya. 9 ini 3. Oke, 2 kali 3 6. Oke. Oke, terus kemudian 24 2 12 3 4. Ini 2 lagi deh. 2 26 2 3. Kemudian 4 2 3 7. 2 kali 3 kuadrat ini 2 pangkat 3 kali 3, 2 kali 3 kali. Nah, kalau FPB
kita ambil yang sama aja teman-teman. Faktor yang sama di ketiganya gitu ya. Kan ada 2, 3, 7 itu ya. Nah yang sama itu kan ada 2. 2 itu yang kita ambil ya pangkat yang paling kecil nih kan. Ini pangkat 1. Pangkat 1. Kemudian 3 juga demikian. Yang kita ambil pangkat yang paling paling kecil. Oke. Nah 7 kita nggak ambil gitu ya. Karena dia hanya sendiri aja di sini. Dia nggak ada faktor 7 pada 24 juga 18 gitu ya. Jadi 7 kita nggak ambil. Jadi yang kita ambil 2 dan 3 aja. Dan yang pangkat yang paling kecil 6. Jadi ada 6 teman anaknya Ibu Andi inilah yang akan menuju Pak Guru. Maksudnya gimana? Oh, ada 7, 7, 7 orang anak gitu ya. Nebak-nebak aja. Oh, nebak. Jadi kalau pakai FPB akan dapat 6 ya. Kira-kira begini caranya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman punya cara yang lebih jitu, mungkin Bang Supri bisa melihatnya lebih cepat dari mana kita bisa tahu FPB-nya 6. Oh ya, langsung aja kita bagi gitu ya. 18 bagi 6 bisa nih, 24 bagi 6 oh bisa nih. 42 bagi 6 bisa nih. Atau kalau misalkan oke, PR PR untuk dipelajari Indonesia. KPK FPB. Oke. Kalau dia genap kan ini kan 18, 24 dan 42 ini kan genap ya. Jadi nggak mungkin rasa-rasanya nggak mungkin jawabannya 7 gitu ya. Nggak mungkin jawabannya ganjil. Jadi kalau misalkan ada opsi ganjil kayaknya bukan dia. Karena ini genap. 18, 24, dan 42 ini adalah bilangan-bilangan genap. Nah, ciri-cirinya kalau bilangan genap itu kan habis dibagi 2 ya. Jadi nanti tentu saja FPB-nya itu harusnya itu genap. Jadi kalau yang ada opsi ganjil nampaknya itu perlu dihindari, jangan dipilih. Cari yang genap ini karena ini genap ya. Begitu teman-teman. Saya berharap teman-teman mengingat kembali bagaimana proses mencari FPB dan KPK. Nah, kalau yang ini aritmatika sosialnya ini tentang uang, membandingkan uang. 4 orang siswa membandingkan uang yang diperoleh tiap bulan. Siswa A mendapatkan uang saku 20, uang saku siswa C separuh dari uang saku siswa D. Uang saku siswa B sama dengan siswa C. Apabila uang saku siswa A sebesar 600.000 per bulan, uang saku siswa D adalah titik-titik per bulan. Nah, gimana tuh teman-teman? Kalau ini boleh deh 1 menit, 2 menit kurang lah. Jadi kalau soal yang begini ini modelkan matematikanya kayak gimana?
Oke, kalau begini ini eh, kita di delta ya, sejuta ya. Oke, bisa jadi. Boleh. Ya, jawab dulu lah. Oke, ini siswa A. Baru Bang Supri ya jawab ya. Siswa A itu kan mendapatkan 20% lebih banyak dari siswa B kan ya. Artinya apa? Siswa A itu mendapatkan 20% dari B gitu ya. Ditambah kan lebih banyak dari B ya. Ditambah uangnya B gitu ya. Maka sebetulnya si A itu mendapatkan 120% dari uangnya siswa B gitu ya. Itu uangnya Kak Febri baru jawab E gitu ya. Oke, kita cek. Nah, sekarang diketahui di paling bawah itu siswa A itu uangnya 600.000 kan ya. Berarti ini kan 600.000 sama dengan 120% dari B gitu. Nah, berarti si B itu kan 600.000 dibagi 120%. Ini kalau kita coret nolnya 1, kemudian 60 bagi 12, itu kan 5 ya. 5, berarti ini sisa nolnya berapa nih? 2, 3 ya. 5.000 dikali 100 berarti ya. Kenapa kan ini kan persen itu artinya per 100 ya, teman-teman ya. 120% itu artinya 120 per 100. Begini. Coret-coretannya di sini. 600.000 dibagi 120 per 100. Nah, ini tuh sama dengan 600.000 dibagi 120 dikali 100. Nah, jadi 100-nya naik ke atas tuh. Jadi ini 500.000 berarti ya. Dan kata soalnya, uangnya siswa B eh, sama dengan uangnya siswa C. Nah, jadi ini sama dengan siswa C. Kemudian uangnya siswa C itu separuh dari uang saku siswa D. Siswa C itu separuh dari uang saku siswa D. Maka uangnya siswa D itu adalah 2 kali uangnya siswa C gitu ya. Gitu. Nah, kalau uangnya kalau si C itu uangnya adalah 500.000, maka si siswa D ini uangnya tentu saja 1 juta rupiah. Oke, jadi jawabannya si D ya. Oke, oke, nggak apa-apa Kak. Lebih baik salah di sini daripada eh, tidak benar besok di sana. Semangat Kak Febri. Yang lain-lain masih semangat kah? Atau sudah terlalu capek karena sudah jam 10 malam? Oke, masih. Oke, siap Kak Bagas, siap Kak Putri.
Nah, ini perbandingan. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 100 km dengan 12 liter bensin. Jika tangki mobil terdapat 30 liter bensin, berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Nah, kalau ini kayaknya gampang sih. Apalagi teman-teman yang suka mengendarai mobil, harusnya aman sih ini. B. Gitu. Oke. A. Oke. Maaf Kak. Oke, siap. Kak Tony dimaafkan. Oke, A. A. Oke, A. Oke, nampaknya pada jawab A ya. Oke, yang nggak mungkin dulu. Yang nggak mungkin jawabannya yang mana kira-kira? Yang nggak mungkin ya Bravo dan Delta ya. Mungkin lah ya. Orang 12 liter aja nyampe 100 kilo gitu ya. Apalagi 30 liter gitu ya. Kecuali kalau di tengah jalan yang 30 liter itu tercecer gitu. Oke. Kemudian 24 liter aja udah 200 gitu ya. Karena 12 liter kan 100 kilometer nih. Oh, berarti kalau udah 24 lebih dari 200 gitu ya. Ya, Charlie juga nggak mungkin berarti. Nah, karena 30 liter ya nambah dikit lah ya. Tidak, apa namanya, dan 6 orang ekonomi misalkan ya, kan begitu tuh cara cara berpikirnya. Cepat. Kadang-kadang cara-cara seperti itu juga dipakai dalam soal gitu ya. Tapi kalau di konsep matematikanya, nah seperti yang dilakukan apa namanya Kak Febri itu salah satunya ya. Jadi ini kan 100 kilo gitu ya, itu menempuh jarak ditempuh oleh 12 liter bensin gitu ya. Nah sekarang kalau 30 liter, maka kira-kira berapa di sini gitu ya. Katakanlah X ya. X-nya kalau jelek ya. Nah, eh tetap jelek. Oke, ini eh, katakanlah X ya di situ gitu ya. Nah, idealnya kan secara logika gitu ya, kalau 12 liter aja menempuh 100 kilo, kalau 30 liter ya pasti lebih banyak dong. Nah, karena kedua komponennya itu sama-sama naik gitu ya. Terus, jumlah bensinnya itu naik gitu. Kemudian pasti nanti kilometer yang dicapai juga naik gitu. Karena ini sama-sama naik, oh ini namanya perbandingan senilai gitu ya. Saya bisa tulis ini langsung bisa kali silang karena dia perbandingan senilai. Maka ini kan 100
100 kali 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 30 gitu ya, sama dengan 12 kali X tadi. Nah, ini tuh sama dengan 100 kali 30 dibagi 12, itulah si X. Nah, begitu. Jadi ini 250 ya. Ini sama dengan 250 km. Nah, teman-teman, kata kuncinya adalah kalau dia perbandingan senilai, kita nggak usah repot gitu ya, menghafalkan ini apa dikali silang atau tidak gitu ya. Intinya kalau dia perbandingan senilai, yang silang dari X ini akan selalu menjadi pembagi gitu ya. Selalu menjadi pembagi di sini. Yang silang dari X itu, depannya yang silang, itu selalu menjadi pembagi. Nah, sekarang sebentar kita akan lihat yang berbalik nilai. Tapi kalau misalkan lupa rumus ini ya pakai logika aja, teman-teman. Oh, kalau 12 liter sampai 100 kilo, ini kan 30 liter. Lebih dari 2 kali lipatnya gitu ya. Nah, 2,5-nya dari si 12 liter itu naik. Ya udah, berarti 2,5 juga dikalikan 100. Gitu. Sama kayak caranya Kak Febri tadi. Tapi kalau konsep matematikanya begini cara ngajar di kelasnya. Tapi kalau cara ngejawab soalnya bebas, sesuka teman-teman aja. Mana yang lebih cepat. Tetapi pada intinya kalau ini kita tahu nih perbandingan senilai, tambahin. Kalau ada perbandingan senilai, ya udah berarti depannya X ini yang menjadi pembagi, yaitu 12 ini. Depan serongnya gitu ya, menjadi pembagi. Oh, 100 kilo habis 12 liter, kalau X habis 30 liter. Oh, berarti 12 ini menjadi pembagi, yang lainnya jadi kali gitu. 100 kali 30 bagi 12. Jadi ketemu 250 langsung. Atau 30 bagi 12 kan 2,5 kali 100. Sama aja. Artinya 12 ini tetap akan selalu menjadi pembagi. Nah, teman-teman kita lihat yang soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, ini perusahaan M membutuhkan 20 orang engineer. Ada engineer di sini untuk melakukan pengeboran sumber minyak dan gas selama 18 hari. Dikarenakan adanya simplifikasi biaya, maka dilakukan pemotongan jumlah pegawai menjadi 15 orang engineer. Berapa lama? Oke. Ini 20 orang akan menghabiskan 18 hari ya. Kalau 15 orang, X hari. Oke. Ada yang bikin D bukannya. Kayaknya 24 hari. Oke, ada 24. Udah jam 10 Mas. Oke. Oke, ini yang nggak mungkin yang mana sih? Ini kan kalau 20 orang kan mengerjakannya 18 hari. Kalau 15 orang nampaknya harusnya lebih dari 18 hari kan ya. Berarti yang Bravo, Charlie, dan E itu nggak mungkin gitu ya.
Jadi yang mungkin itu adalah alfa atau delta. Jadi bisa teman-teman pilih antara alfa atau delta. Pokoknya haram pilih Bravo, Charlie, dan Elang ini. Nggak boleh dipilih nih yang BCE. Nah, yang mungkin itu yang A sama D sih gitu ya. Nah, kebalikannya teman-teman. Kalau tadi itu kan kalau yang perbandingan senilai, kalau ini kan perbandingan berbalik nilai ya. Kalau namanya berbalik nilai. Kalau dia berbalik nilai, yang menjadi pembagi itu selalu di yang sejajar sama X gitu. 15 ini selalu menjadi pembagi. Nah, yang lain-lain itu boleh teman-teman kalikan gitu ya. 20 kali 18 per 15 gitu ya. Ini kan bisa nih. Sama-sama bagi 4 kan? Sama-sama bagi 5, maaf. Ini 4, ini sisa 3 kan. Nah, ini 3 ini saya bagi dengan ini 18 bagi 3 kan 6. Oke, sisa 24 hari. Nah, jadi jawabannya adalah si alfa. Betul ya, teman-teman tadi jawabnya 24 hari. Dan berikutnya kecukupan data 9 soal akan menjadi materi pertemuan berikutnya. Hehe. Nah, sesuai request memang ini karena sudah jam 10 malam. Saya rasa soal yang barusan itu menjadi soal yang terakhir. Soal kecukupan data, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekaligus kita akan mengulang yang deret, kemudian soal apa namanya, matematik dan aljabar. Aljabarnya belum nampak banyak di situ ya. Nah, kita tepat selesainya jam 10 malam. Semoga apa yang kita sudah diskusikan teman-teman malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai salah satu jalan nanti saat kita menghadapi ujian yang sesungguhnya, Allah mudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian kita mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Dan tentu saja nanti pada akhirnya kita menjadi terpilih menjadi salah satu putra-putri terbaik bangsa ini, yaitu menjadi awardee LPDP. Nah, terima kasih teman-teman sudah hadir malam hari ini. Mohon maaf atas segala salah hilaf. Sekali lagi, saya bukan tutor, saya bukan mentor. Saya hanya fasilitator yang memfasilitasi teman-teman untuk berdiskusi. Nah, saya hanya bantu teman-teman untuk mencoret-coret saja. Nah, saya akhiri teman-teman. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Rani. Mbak Rani, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Iman. Wah, sessionnya malam ini. Semoga teman-teman semua dapat banyak insight ya untuk menjawab soal kuantitatif nanti pada saat tes bakat skolastik. Izin mengingatkan juga sebelum saya tutup, sebentar.